Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, masih bersama Lila El Mubarak, para pecinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang kedua yang biasanya diajukan oleh Dewan Hakim pada cabang tafsir Al-Quran bil lughah al-Arabiyah atau tafsir bahasa Arab pada sesi tafsir. Pertanyaan yang kedua biasanya adalah hal wajadta asbab an-nuzul li hadhihi al-ayah? Hal hunaka asbabun nuzul li hadhihi al-ayah? Maka ketika ada na'am wajadtu asbaban nuzul li hadhihi al-ayah, begitu, ya saya temukan asbabun nuzul pada ayat ini. Namun apabila sahabat tidak menemukan dari literatur yang telah dibaca asbabun nuzul, maka Anda menjawab lam ajid asbabun nuzul li hadhihi al-ayah. Maka Dewan Hakim biasanya akan mengalihkan pada pertanyaan berikutnya, yaitu Udhkur wajah al-munasabat baina hadhihi al-ayah wal ayat allati qablaha. Jadi selanjutnya adalah membahas tentang munasabat bainal ayat. Anda bagi para calon juara harus mulai yufarriq wa yumayyiz bainal ayat allati fiha asbabun nuzul wal ayat al-Qur'aniyah allati lam yujad asbabun nuzul fiha. Jadi betul-betul Anda harus memahami mana-mana dalam rumpun juz tertentu, misalnya pada juz 15, mana-mana ayat yang ada asbabun nuzulnya dan manakah ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi antara ayat yang ada asbabun nuzulnya dengan yang tidak ada asbabun nuzulnya, kemudian Anda mencari referensi yang mu'tamad untuk mencari asbabun nuzul, redaksi asbabun nuzul yang mutawatir. Banyak sekali biasanya pada kitab tafsir apabila mufassir mencantumkan asbabun nuzul, maka bisa dikutip juga oleh para peserta dengan menyebutkan qaulnya siapa, kemudian referensinya dari mana, kemudian hadis tersebut riwayat dari siapa, sehingga bisa meyakinkan Dewan Hakim bahwa betul-betul hadis atau asbabun nuzul yang Anda sampaikan betul-betul mu'tamad. Tidak hanya dalam kitab tafsir yang sudah kita sebutkan pada part sebelumnya, di sana ada Aisarut Tafasir li Kalamil Ali Al-Kabir Al-Jazairi. Begitu juga ada tafsir Al-Munir karangan daripada Wahbah Zuhaili. Di situ juga biasanya dicantumkan oleh beliau asbabun nuzul dari ayat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul karangan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti pada asbabun nuzul pada surah Al-Isra ayat yang ke-15. Qauluhu ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Al-Isra al-ayah al-15. Akhraja Ibnu Abdul Bar bisanadin dha'ifin عن عائشة قالت سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عن أولاد المشركين فقال هم من آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال هم على الفطرة atau qala fil jannah wahakadha. Jadi bisa diteliti, dibaca, kemudian diklasifikasi dan dicatat secara tersendiri mana-mana yang merupakan hadis asbabun nuzul daripada ayat-ayat yang sedang kita kaji. Begitu juga kitab-kitab yang lain, begitu banyak referensi untuk asbabun nuzul. Di antaranya yang paling sering kita kaji di Indonesia ini, yang paling terkenal barangkali adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karangan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga ada kitab Asbabun Nuzulil Quran lil Wahidi. Ada juga kitab Asbabun Nuzul wa ma'ahu Fadailul Quran wa kaifa tahfazul Quran li fadilati Syekh Mahmud Al-Misri Abu Ammar. Begitu juga ada kitab Silsilah Ta'lim Munasabat Nuzulil Quran Al-Karim Asbabun Nuzul wa muallif yani الدكتور محمد خالد محمد سعيد علبي. وكذلك أيضا هناك كثير من الكتب عن أسباب النزول، مثلا الصحيح من أسباب النزول لعصام بن عبد المحسن الحميدان. وكذلك
as-sahih al-musnad min asbabun nuzul. Jadi apabila begitu banyak referensi yang mengkaji tentang asbabun nuzul, biasanya kalau hadisnya mutawatir sama saja. Jadi semakin banyak referensi di dalam asbabun nuzul, maka semakin memperkuat jawaban kita ketika menjelaskan tentang asbabun nuzul. Qad yakunu al-ayat lam yujad asbabun nuzul fil kitab al-wahid, walakin wajadna asbabun nuzul fi kitabin akhar. Fahada yakni adi. Jadi semakin banyak referensi yang kita kaji, maka kita semakin menemukan kemungkinan asbabun nuzul atau riwayat yang meriwayatkan asbabun nuzul daripada ayat-ayat yang sedang kita kaji. Dan alangkah lebih bagusnya ketika kita menjelaskan tentang asbabun nuzul sesuai dengan matan hadis, atau dengan disebutkan sanadnya, matanya, dan rawinya, dan dari mana sumber yang Anda dapatkan. Demikian sahabat untuk menjawab poin yang kedua daripada pertanyaan Dewan Hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.